Bab 276. Sekte Changjian. Ujung pedang tembus pandang seperti air, jelas merupakan kondensasi kekuatan ruang hampa. Merasakan adegan ini, Mileye sangat gembira. Dia dengan cepat mendesak aturan Tao ruang hampa, berharap untuk memadatkan tubuh pedang, dan pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat langsung menerbangkan Mileye, dan kali ini, ia terbang ratusan kaki. Bang! Mileye jatuh ke tanah, dan seluruh tanah langsung retak. Di tanah, Mileye tidak bisa menahan tangis. Sakit. Itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua otot di tubuhnya robek. Itu disebabkan oleh kekuatan ruang hampa, yang memiliki kemampuan merobek yang kuat. Jika bukan karena perlindungan aturan Tao ruang hampa, ia akan dihancurkan oleh kekuatan ruang hampa ini. Tidak bisa mengembun lagi untuk saat ini. Inilah yang dipikirkan Mileye saat ini, kekuatan ruang hampa ini terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Dia harus mencapai alam Arhon sebelum dia benar-benar dapat menguasai kekuatan ruang hampa ini. Saat itu, dengan tambahan aturan Tao ruang hampa, sangat mungkin untuk memadatkan pedang ruang hampa. Meski sayang, Mileye puas karena telah memadatkan pedang bumi. Dengan pedang bumi ini, dia sekarang bisa melawan alam Arhon sejati. Tanpa banyak berpikir, Mileye mulai menyembuhkan diri. 1 jam kemudian, luka-luka di sekujur tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Setelah sembuh, Mileye tidak pergi, tetapi mulai belajar mengendalikan pedang jalur udara. Dia yang telah mencapai kaisar pedang sebenarnya bisa mengendalikan pedang jalur udara, karena ketika dia berada di kerajaan Jiang, kaisar pedang yang datang mengganggunya mengendalikan pedang jalur udara. Sayangnya, dia terbunuh oleh wanita misterius dengan satu pedang. Mengendalikan pedang jalur udara. Ini adalah mimpinya sejak awal, untuk melihat gunung dan sungai di dunia dengan terbang dengan pedang. Memikirkan hal ini, Mileye sedikit bersemangat. Mulai mengendalikan pedang. Di bawah instruksi Mileye, pedang petir digantung di depannya, sementara dia sendiri melompat dan mendarat di pedang petir. Pedang itu sedikit tenggelam, tetapi masih menahannya. Dengan cara ini, di bawah kendalinya, pedang petir mulai bergerak maju perlahan. Awalnya tidak ada masalah, masalahnya kecepatannya tidak bisa cepat, tidak hanya tidak cepat, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, pedangnya sangat tidak stabil. Dengan cara ini, Mileye merenung selama hampir 1 hari, tetapi pedang itu masih tidak bisa cepat. Tidak hanya tidak bisa cepat, pedang itu setinggi 2 kaki dari tanah, itu akan tak tertahankan ketika tinggi. Baru sekarang Mileye menyadari bahwa teknik pengendali pedang ini tidak sesederhana itu. Mileye duduk bersila dan berpikir. Jika wanita misterius masih ada, maka semua masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan, tetapi sekarang, wanita misterius tidak ada. Dia tidak mampu untuk menyadari teori dengan kemampuan sendiri. Dia bukan jenius yang tiada taranya, dia tidak dapat memahami segalanya tanpa alasan, dia harus belajar. Belajar. Sekte Changjian. Mileye memikirkan sekte ini, sekte terbesar di dunia Qincang. Pengetahuan dan pembelajarannya tentang Tao pedang berasal dari wanita misterius. Kekuatan wanita misterius tidak diragukan lagi. Namun, ketidakhadirannya saat ini berarti ia tidak dapat memperoleh pengetahuan baru tentang Tao pedang. Saat ini, jika belajar sendiri dan memikirkannya sendiri, mungkin kontraproduktif. Lebih baik mempelajari dari kelebihan orang lain dan bertemu lebih banyak pedang kultivator yang hebat. Pergi ke sekte Changjian. Setelah Mileye memutuskan, dia segera berangkat.
Sekte Changjian adalah kekuatan yang terkenal di dunia Qingchang, sehingga Mileye dengan mudah mendapatkan lokasi yang tepat dari Sekte Changjian. Sekte Changjian terletak di Gunung Pedang di selatan benua Dewa Dataran Tengah. Disebut Gunung Pedang karena gunung itu seperti pedang terbalik, menusuk bumi. Dikabarkan bahwa Gunung Pedang setinggi ribuan kaki ini ditebas oleh Master Pedang Dunia Chang dengan pedang. 2 hari kemudian, Mileye datang ke Gunung Pedang. Pada saat ini, dia sedikit menyamarkan penampilannya. Dia membuat tanda lahir berwarna merah darah seukuran tamparan di wajahnya. Dia terlihat sangat jelek. Selain itu, dia juga menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan aura kaisar pedang dan alam ribuan semesta sejati, dan sekarang dia menjadi master pedang dan hanya seorang alam harmoni dewa. Apa daya, jika tidak berpura-pura, perkumpulan pelindung dunia akan menemukannya dalam hitungan menit. Ketahuilah bahwa perkumpulan pelindung dunia mengincarnya, bahkan menempel potretnya di seluruh dunia Qingchang. Di kaki Gunung Pedang, Mileye mengangkat kepalanya dan menghadap puncak Gunung Pedang. Di atas ini, adalah Sekte Changjian. Sebelum dia datang, dia sudah memeriksa, Sekte Changjian akan merekrut murid luar setiap tahun, tetapi sekarang, bukan waktunya untuk merekrut. Selain itu, ada cara lain untuk masuk ke Sekte Changjian, yaitu dengan menjadi sukarelawan dan lulus ujian. Ada 3 ujian di kaki gunung Sekte Changjian. Selama kamu melewati 3 ujian ini, kamu dapat memasuki Sekte Changjian. Sebelum Mileye naik ke ujian pertama, ada seorang lelaki tua terbaring di sana. Lelaki tua itu menyilangkan kaki, matanya sedikit tertutup, dan dia memiliki senyum cabul di wajahnya. Jelas bahwa dia sedang memimpikannya sesuatu. Mileye mengepalkan tinjunya pada lelaki tua itu. "Senior, aku ingin melewati ujian itu." Tidak ada tanggapan. Mileye berkata lagi, "Senior, aku ingin ikut ujian." Kali ini, suaranya meningkat. Masih tidak ada respon. Mileye sedikit mengernyit, dia tiba-tiba melangkah maju, meraih lelaki tua itu, dan berkata dengan marah, "Aku ingin ikut ujian." Pria tua itu membuka matanya dan sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Mileye melepaskan lelaki tua itu dan berkata dengan suara rendah, "Milen An, ikut ujian." Orang tua itu berkata dengan marah, "Ikut ujian apa? Aku mengumumkan bahwa kamu tidak memenuhi syarat, keluar dari sini." Mileye tanpa ekspresi, "Orang tua, bukan aku yang menyombongkan diri. Kalau tidak menerimaku, Sekte Changjian akan menderita kerugian terbesar dalam 1000 tahun." Orang tua itu berkata dengan marah, "Kamu kentut, orang seperti kamu, masih bisa rugi 1000 tahun. Dari sudut pandangku, jika menerimamu, aku khawatir itu akan menjadi momok 1000 tahun Sekte Changjian." Mileye mengeluarkan pedang alam sejati. Dia menunjuk lelaki tua itu, "Pak tua, duel." Duel. Orang tua itu tercengang, mencari dia untuk duel. Pria tua itu melirik Mileye, "Apakah otakmu tidak normal?" Wajah Mileye tanpa ekspresi, "Aku akan mengalah 3 jurus, cepatlah, gunakan pedangmu." Lelaki tua itu melirik Mileye dengan dingin, "Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, jadi biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seorang manusia." Mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan sepotong cahaya pedang melesat keluar. Alam ribuan semesta. Dan juga seorang master pedang. Pada saat ini, Mileye menyerbu ke depan dengan pedangnya, dan kemudian menebas dengan satu pedang. Jelek. Sepotong cahaya pedang itu baru saja terkoyak. Orang tua itu tercengang, lalu berkata dengan heran, "Master pedang. Apakah kamu benar-benar master pedang?" Mileye menyimpan pedangnya dan berkata dengan suara rendah,
jika itu palsu, kembalikan saja. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Master pedang. Master pedang muda seperti itu, bahkan di sekte Changjian, dianggap sebagai murid tingkat atas. Benar-benar jenius. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berkata, "Tunggu dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye menyimpan pedangnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Arogan. Secara alami, dia sengaja sombong, karena dalam keadaan normal, dia harus terlebih dahulu menjadi murid luar, lalu murid dalam, dan akhirnya murid sejati, dan hanya murid sejati yang bisa berhubungan dengan inti sekte Changjian. Ini terlalu lambat, dia tidak punya banyak waktu. Dia harus sedikit lebih sombong untuk mendapatkan perhatian langsung dari para eksekutif sekte Changjian. Segera, lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya mendatanginya, dan lelaki paruh baya itu melirik Mileye, "Siapa namamu?" Mileye berkata, "Milen An." Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, "Dari mana asalmu?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Hanya kultivator lepas." Pria paruh baya itu bertanya lagi, "Mengapa bergabung dengan sekte Changjian?" Ekspresi Mileye tenang. Setelah mencapai master pedang, sangat sulit untuk menerobos lagi hanya dengan merenungkan sendiri. Oleh karena itu, aku ingin bergabung dengan sekte Changjian dan berharap dapat mempelajari hal-hal baru di sekte Changjian, sehingga aku dapat menerobos Tao Pedang lagi. Pria paruh baya itu memandang Mileye untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu bisa menjadi murid dalam." Murid dalam. Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku ingin menjadi murid sejati." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Mengapa?" Mileye berkata, "Menjadi murid sejati, baru dapat belajar lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak sumber daya." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu benar. Namun, jika kamu ingin menjadi murid sejati, harus melihat apakah para paman seperguruan mau menerimamu. Jika tidak, kamu bisa hanya menjadi murid dalam sekte, mengerti?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Aku sangat hebat, mereka seharusnya menerimaku, kan?" Pria paruh baya itu tertawa, "Wajahmu benar-benar tebal." Mileye berkata dengan serius, "Aku orang yang jujur, aku suka mengatakan yang sebenarnya." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Ikutlah denganku. Karena kamu sudah menjadi master pedang, kamu memenuhi syarat untuk bertemu dengan beberapa paman seperguruan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye akan mengikuti, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menekuk jarinya, dan sebuah cincin mendarat di depan lelaki tua itu, barusan, "Maaf menyinggung." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengikuti pria paruh baya itu. Di belakangnya, lelaki tua itu melirik cincin penyimpanan dan langsung tercengang. Ada jutaan batu spiritual kualitas super di cincin penyimpanan. Jutaan batu spiritual kualitas super, ini tidak diragukan lagi adalah kekayaan besar untuknya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menyimpan cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil yang menarik." Di bawah kepemimpinan pria parubaya, Mileye datang ke puncak gunung. Hanya ada satu istana di puncak gunung. Selama periode ini, dia tidak melihat siapapun, bahkan seorang murid sekte Changjian pun tidak terlihat. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mereka semua berlatih di tanah reruntuhan pedang, jadi biasanya sulit untuk melihat mereka." Mileye mengangguk dan bertanya lagi, "Ada berapa kultivator pedang di sekte Changjian?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Sekitar 150,
Tetapi di antara mereka, ada 6 dewa pedang, 26 kaisar pedang, 62 master pedang, dan sisanya adalah kultivator pedang sempurna. Tentu saja, yang baru saja bergabung memang ada, tapi yang bisa masuk sekte Changjian tidak akan lemah dalam bakat dan potensinya, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi kultivator pedang sempurna dan master pedang. Kulit kepala Mileye kesemutan ketika dia mendengarnya. 6 dewa pedang, 26 kaisar pedang, 62 pedang master. Barisan ini sangat menakutkan. Ini memang salah satu kekuatan utama di benua dewa dataran tengah. Perkumpulan pelindung dunia. Saat ini, Mileye tiba-tiba teringat pada perkumpulan pelindung dunia. Jika sekte Changjian begitu menakutkan, betapa menakutkan kekuatan perkumpulan pelindung dunia yang sebenarnya. Pada saat ini, keduanya memasuki aula. Di dalam aula utama, itu kosong. Di kedua sisi aula, ada 3 kursi kosong. Pria paruh baya itu membungkuk sedikit ke tengah aula. Mohon paman seperguruan untuk keluar melihat, ada seorang pemuda yang ingin menjadi murid sejati. Setelah hening sejenak, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut tiba-tiba muncul di posisi pertama di sebelah kiri. Lelaki tua itu melirik Mileye dan menggelengkan kepalanya, lemah. Setelah berbicara, dia segera menghilang. Mileye. Pada saat ini, seorang pria paruh-baya berjubah putih tiba-tiba muncul di posisi pertama di sebelah kanan. Pria paruh-baya itu melirik Mileye dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sama seperti ini, setelah beberapa saat, hanya posisi terakhir di sebelah kiri yang tersisa, dan tidak ada yang muncul, dan semua orang yang muncul sebelumnya menggelengkan kepala. Sederhananya, semua memandang rendah dia. Wajah Mileye muram, dia meremehkan sekte Changjian. Master pedang biasa, sekte Changjian tidak menyukainya sama sekali. Dan, dia hanya alam harmoni dewa. Masalahnya, dia tidak bisa kembali ke alam ribuan semesta atau kaisar pedang sekarang, karena jika dia melakukannya, akan ada keraguan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di posisi terakhir. Wanita itu melirik Mileye tanpa ekspresi di wajahnya. Ini agak buruk, tapi juga cukup. Aku kebetulan membutuhkan seorang pekerja kasar di Gunung Pedang Awan. Kamu ikuti saya. Pekerja kasar. Mileye bersambung.